Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afaf Izzatun Nafsi dari Tevis kelas 2A ingin menjelaskan materi teknologi pendidikan dengan tema Resource Chapter 8 Sub 3 mengenai sumber daya teknologi dan pembentukan karakter. Sebelum abad ke-20, pendidikan umumnya dicirikan oleh organisasi guru, buku teks, papan tulis, dan mahasiswa. Model awal ini, pendidikan biasanya dianggap telah mendahului bidang teknologi pendidikan dan sering disebut sebagai pendidikan tradisional. Sepanjang abad ke-20, sumber daya teknologi baru muncul dan memudar. Namun, bahkan hari ini, perbedaan antara pendidikan tradisional dan pendidikan yang didukung teknologi telah berlangsung. Diferensiasi ini diterima oleh Reiser, yang mendefinisikan media pembelajaran sebagai sarana fisik selain guru, papan tulis, dan buku teks, namun melalui instruksi yang disajikan kepada peserta didik. Munculnya sumber daya pendidikan setelah papan tulis, buku, dan evolusi sesuai bidang studi yang berhubungan dengan penerapan teknologi yang muncul untuk instruksi. Kemudian dapat dilihat sebagai katalis dalam pembentukan teknologi pendidikan sebagai bidang yang berbeda. Konsep teknologi pendidikan pada abad terakhir. Konsep teknologi pendidikan pada abad terakhir dibagi menjadi 5. Yang pertama yaitu origins awal. Penggunaan tangan ditarik ilustrasi dalam buku teks adalah salah satu contoh tertua dari penggunaan sumber daya pendidikan dan dianggap oleh beberapa orang untuk menandai asal awal bidang teknologi pendidikan. Awal penggunaan teladan ilustrasi instruksional dapat ditemukan dalam karya Johannes Amos Comenius di pertengahan tahun 1600-an. Konsep teknologi pendidikan pada abad terakhir yang kedua yaitu gerakan visual instruksi. Gerakan visual instruksi terdapat beberapa macam, yaitu yang pertama slide. Dalam mengemukakan pendapat mengenai slide, banyak terjadi perbedaan pendapat bahwa asal-usul bidang modern teknologi itu di akhir tahun 1800 dan awal 1900-an. Untuk menggunakan gambar visual agar meningkatkan pendidikan. Slide dibagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama pada abad 17 berupa proyeksi, dan yang kedua pada abad 19 yang berupa lentera ajaib. Jadi, instruksi visual ini ditandai dengan munculnya dan penggunaan gambar dan gerak teknologi gambar diam sebagai sumber pengajaran. Yang kedua, film diam. Film diam merupakan media pembelajaran berupa film pendek non-titrikal yang mulai muncul sekitar tahun 1910 sampai 1920 untuk masa fermentasi cukup mengenai film pendidikan. Namun, banyak dari film-film yang tersedia adalah nilai pendidikan marginal dan guru sering memilih untuk memutar film ini dengan alasan lain selain relevansi kurikulum mereka. Yang ketiga, sebuah asosiasi profesional atau DVI. Mereka peduli dengan penggunaan gambar untuk meningkatkan instruksi yang dikelompokkan bersama ke dalam berbagai organisasi pada tahun 1923. Konsep teknologi pendidikan pada abad terakhir yang ketiga yaitu instruksi audiovisual. Instruksi audiovisual juga memiliki beberapa macam, yaitu rekaman suara. Rekaman suara dibagi menjadi 2 macam, yaitu piring hitam dan kaset. Dalam rekaman suara, terdapat pita magnetik pengungsi fonograf untuk merekam. Begitu fonograf ditemukan, produser film mencoba berbagai metode menggunakan teknologi baru ini untuk menambahkan suara ke gambar yang bergerak. Yang kedua, film suara. Film suara atau teknik menambahkan soundtrack optik untuk film itu sendiri menjadi teknologi pemenang untuk kalki. Namun ada resistensi yang cukup untuk suara film dalam komunitas pendidikan. Sehingga beberapa metodologis merasa bahwa praktek memiliki guru kelas menambahkan narasi untuk film bisu dan menambahkan tingkat kostumisasi dan personalisasi untuk film pertunjukan. Yang ketiga, radio. Pada awal 1920-an, banyak universitas Amerika memperoleh lisensi untuk mengoperasikan stasiun radio dengan program yang ditujukan berupa kesehatan, ilmu sosial,
ilmu ekonomi rumah tangga, ilmu pengetahuan, musik, dan mata pelajaran lainnya termasuk seni. Yang keempat, audio visual media berupa sumber daya audio yang ditambahkan ke dasar pertumbuhan sumber daya visual. Yang kelima, DVI ke DAVI, yaitu menambahkan komponen audio dengan teknologi film yang ada dan menjamurnya stasiun radio pendidikan menambahkan bidang minat utama baru untuk DVI terkemuka di tahun 1947 untuk perubahan nama kepada Departemen Audio Visual Instruksi. Konsep teknologi pendidikan pada abad terakhir yang keempat yaitu pendidikan komunikasi dan teknologi. Pendidikan komunikasi dan teknologi terdiri atas IV dan bayi boom. Maksudnya, dalam periode pasca Perang Dunia Kedua, kemakmuran ekonomi dan penemuan baby boom anak usia sekolah menyebabkan periode ekspansi yang cepat dari sekolah dan media pendidikan yang dibutuhkan untuk mendukung pendidikan modern. Peralatan IV dan bahan berada di jantung lapangan. Kemudian televisi. Puluhan lisensi televisi non-komersial diberikan dan diprogramkan televisi pendidikan mulai dipancarkan ke khalayak sekolah. Pada periode pertumbuhan populasi sekolah yang cepat, ada kekurangan umum guru yang berkualitas. Nah, jadi televisi dipandang oleh beberapa sebagai cara untuk mengurangi kebutuhan guru dengan mengganti fungsi presentasi dengan pelajaran siaran. Selanjutnya, DAVI ke ICT. Pemanfaatan IV dan siaran menjadi bahan perhatian utama profesi inovasi konseptual lainnya dengan membuat dampak selama periode ini. Sistem pendekatan desain instruksional muncul dari militer ke sektor korporasi dan akademik. Pendekatan ini bergabung pada tahun 1960 dengan metode behavioris, instruksi diprogramkan, dan manajemen perilaku untuk menghasilkan semakin banyak model sistematis desain instruksional. Bidang ini menjadi lebih berorientasi terhadap proses. Pada akhir 1960-an, promosi James Devine dari konsep teknologi instruksional bergabung mempopulerkan B.F. Skinner, pengikut teknologi pendidikan dengan istilah untuk menggambarkan lingkungan belajar penguatan berpusat untuk meminjamkan momentum meningkatnya minat fokus yang bergeser dari produk ke pusat melihat keterampilan proses yang berpusat. Pergeseran ini ditandai dengan perubahan nama organisasi nasional pada tahun 1971, yaitu Asosiasi untuk Komunikasi Pendidikan dan Teknologi atau ICT. Dampak terhadap ICT, yaitu yang pertama, perubahan mode dan sistem pengiriman yang telah ditimbulkan oleh revolusi komputer. Yang kedua, adanya perubahan dialog dalam asosiasi dengan sebagian besar publikasi dan sesi konferensi yang dikhususkan untuk pertimbangan komputasi instruksional. Yang ketiga, membawa tantangan asosiasi lain masyarakat internasional untuk teknologi dalam pendidikan AISTE. Konsep teknologi pendidikan pada abad terakhir yang kelima yaitu tampilan alternatif teknologi pendidikan sebagai sumber driven. Tampilan alternatif teknologi pendidikan sebagai sumber driven yaitu sebagai lapangan yang telah berkembang dengan beberapa orang dan organisasi khususnya di bidang terkait yang juga peduli dengan penggunaan sumber daya untuk pengajaran dan pelatihan yang telah mempertahankan fokus sempit pada sumber daya perangkat keras
sehingga didorong karena mereka telah digariskan dan didefinisikan konsepsi mereka sendiri dalam teknologi pendidikan. Meskipun perbedaan antara teknologi pendidikan sebagai perangkat keras dan perangkat lunak, teknologi pendidikan sebagai ICT telah lebih didefinisikan secara luas, yaitu penting untuk masyarakat ICT dan orang-orang yang dilayaninya, yang sama penting untuk memahami interpretasi lain, seperti IT, yaitu konsepsi sebenarnya tidak hanya umum tetapi juga dimengerti. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan tentang materi sumber daya teknologi dan pembentukan karakter. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.